Bapak, saudari, dan saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bacaan pertama. Pembacaan diambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, memberitakan Injil bukanlah suatu alasan bagiku untuk memegahkan diri. Sebab bagiku itu suatu keharusan. Celakalah aku bila aku tidak memberitakan Injil. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, maka pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sebab sekalipun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba semua orang, supaya aku dapat memenangkan orang sebanyak mungkin. Bagi semua orang aku menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antaramu. Segala-galanya itu kulakukan demi Injil, agar aku mendapat bagian di dalamnya. Tidak tahukah kalian bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kalian memperolehnya. Tiap-tiap orang yang mengikuti pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku berlari bukan tanpa tujuan, dan aku bertinju bukan dengan memukul sembarangan. Sebaliknya aku melatih dan menguasai tubuhku sepenuhnya. Jangan sampai aku sendiri ditolak sesudah memberitakan Injil kepada orang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan berserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudari, dan saudara yang terkasih dalam Kristus, ada satu kebenaran yang mutlak dan berlaku universal, yaitu kebenaran yang diwahyukan oleh Tuhan sendiri. Dan hal ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber kebenaran yang berhak menghakimi orang-orang yang menolak kebenarannya. Melalui bacaan yang telah kita dengarkan tadi,
berbicara mengenai siapa yang berhak menghakimi seseorang benar atau tidak. Akan tetapi pembahasannya tentu sangat berbeda dari pandangan pasca modern. Jelas yang berhak menghakimi adalah Tuhan, sumber kebenaran itu sendiri. Sementara kita, anak-anaknya, walaupun sudah hidup dibenarkan, tetap bukan sumber kebenaran. Kita juga belum sempurna dalam menaati dan melakukan kebenaran itu. Oleh sebab itu, kita tidak berhak menilai bahkan menghakimi orang lain akan sikap mereka terhadap kebenaran itu sendiri. Ibu, bapak, saudari, dan saudara yang terkasih dalam Kristus, ada dua hal yang dapat mengancam orang yang suka menghakimi orang lain. Yang pertama ialah mereka akan menjadikan diri mereka Allah atas orang lain. Yang kedua, mereka buta terhadap kelemahan diri mereka sendiri karena terlalu berfokus kepada kesalahan orang lain. Dan pada akhirnya, karena mereka adalah orang yang buta, yang mencoba menuntun orang buta lainnya, mereka pun terjatuh ke dalam lubang. Dan hal yang perlu kita renungkan ialah Allah yang menciptakan semua manusia dan Allah yang adalah sumber kebenaran ialah yang berhak menghakimi semua manusia. Yesus, betapa besar kasih-Mu kepada kami, ya Tuhan. Karena kasih, Engkau datang ke tengah dunia untuk menebus kami, bukan untuk menghakimi kami. Tolonglah agar supaya dapat kami menjadi hamba-hamba yang rendah hati. Karena Engkau sendiri adalah seorang hamba yang rendah hati. Ajarkanlah kepada kami agar kami dapat menjadi saksi-saksi dari cinta kasih-Mu dan tanpa pamrih sebagaimana telah Kau tunjukkan kepada kami. Amin.